Sampurasun warginet, balik lagi di Saber Talk. Dan kali ini kita sudah ada di kantor Komisi Informasi Jawa Barat bersama saya Randy Wiguna dan juga ada rekan saya sekarang Mahadina. Nah, kita di sini mau ngapain nih? Nah, kita mau kenalan nih sama Komisi Informasi Jawa Barat nih. Komisi Informasi Jawa Barat. Nah, tahu nggak Ren apa tuh? Komisi Informasi. Kalau komisi yang saya tahu dapat Ada komisi. uang, ya? Apakah itu berkaitan dengan komisi yang itu? Nah, kita sebelum mulai ke acara ini kita mungkin izin buka masker dulu ya biar jelas nih ya. Oke, biar jelas, biar Oke. kelihatan muka-muka Mukanya. yang glowing gitu ya. Gue nih ada pantulan sinar nih. Oke. Ini kan kita di Komisi Informasi. Sebenarnya tuh aku kayak masih bingung gitu loh. Apa sih sebenarnya Komisi Informasi itu? Nah, Gitu. oke, biar kita nggak bingung-bingung nih, kita Ah. langsung tanya ke pakarnya nih. Tanya ke pakarnya karena di sini kita udah ada dua orang bapak-bapak yang masih muda dan tampan tentunya. Ya kan? Jadi boleh diperkenalkan langsung, kenalin diri langsung sendiri Iya. aja kali ya. Glowing. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Ijang Faisal sebagai Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Bapak Ijang sebagai Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dan di sebelahnya ada Bapak siapa kayaknya? Saya Dedi Darmawan. Bapak Dedi Darmawan. Sebagai Sebagai wakil ketua, wakilnya Pak Ijal. Ketua ini Pak Ijal. Wakil yang Pak Ijal. Ini kalau saya lihat buka Bapak agak mirip dengan teman saya. Nah, Pak. ini hoax nggak nih ya? Ini hoax nggak ya? Oke. Oke, Dina langsung aja nih kita mau nanya. Mungkin saya nanya ke Pak Ijang dulu kayak ya. Pertama, Pak bisa dijelasin nggak sih? Mungkin di sini kan warginet banyak yang masih belum tahu gitu ya. Kayak saya sendiri tuh masih bingung sebenarnya Komisi Informasi itu apa sih, Pak? Ya, terima kasih. Pasti bingung, jadi kan banyak komisi-komisi ya. Iya. Komisi 10%. Kalau sini Bukan, berapa, Pak? ini komisi informasi itu adalah kuasi yudikatif dari pemerintah. Oke. Tugas-tugas yudikatif sebenarnya yang ada di pemerintah, maka dibebankan kepada Komisi Informasi. Nah, Komisi Informasi itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang 14 tahun 2008. Jadi sebenarnya Komisi Informasi itu menjadi kado reformasi kepada masyarakat. Kenapa sebut kado reformasi? Karena informasi ini kan menjadi hak asasi manusia kan. Betul. Ya. Itu informasi itu menjadi bahkan hari ini di zaman era digital siapa yang memegang informasi ya itu yang menguasai kan. Oleh sebab itu perlu dibentuk Komisi Informasi untuk bagaimana? Untuk bisa mengakselerasi informasi-informasi yang ada di badan publik kepada masyarakat kan gitu. Masyarakat bisa mengakses informasi karena harus dibedakan begini. Dulu zaman Orde Baru yang namanya informasi pemerintah itu informasi badan publik ya. Itu yang informasi badan publik, semua informasi yang di pemerintah itu sifatnya rahasia kan dulu itu. Tertutup semua. Tertutup gitu ya. Maka ketika bergulir era reformasi tahun 99, kemudian didorong masyarakat madani menginisiasi dibentuknya lembaga yang bisa menstimulasi ya terkait dengan keterbukaan informasi ini. Maka di 2008 lah, tahun 99 sampai 2008 berarti hampir 10 tahun, hampir semuanya. Iya. Hampir 10 tahun baru gol namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Nah, karena bedanya begini, dulu zaman Pak Haji itu zaman Orde Baru. Jadi Orde Baru itu yang namanya informasi badan publik sampai semua yang PNS itu rahasia negara. Bahasanya rahasia, tapi dengan Undang-Undang 1428 itu dibalik 360 derajat. Yang tadinya seluruh informasi yang ada di badan publik itu rahasia, hanya sedikit yang dibuka, maka dengan Undang-Undang 1428 itu dirubah. Maka semua informasi yang badan publik itu ajasnya adalah terbuka. Harus terbuka. Hanya sedikit yang dikecualikan. Bahasanya bukan rahasia. Di dalam Undang-Undang 1428 itu tidak ada kalimat informasi rahasia. Tapi kalimatnya adalah informasi yang dikecualikan. Dikecualikan. Dan informasi yang dikecualikan juga tentatif.
tidak definitif, tidak permanen, tidak permanen bahwa itu informasi pemerintah itu informasi tidak bisa dibuka tidak, tapi bisa dibuka, bisa dibuka, begitu. Jadi itu Komisi Informasi. Tugasnya apa? Tugas Komisi Informasi yang sudah tadi Kewasi Yudikatif kita ini di sini sama Pak Dedi, tugas pokok di dalam Undang-Undang 14 2008 itu adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi. Jadi pasif sebenarnya, menerima, memeriksa, kemudian menyelesaikan sengketa informasi. Jadi seperti hakim gitu, memutuskan itu. Tetapi kan dalam perkembangannya kita kan tidak bisa pasif. Akhirnya Komisi Informasi seperti NGO, di satu sisi dia bisa memutus sengketa informasi, tapi di situ juga kita melakukan advokasi kan, sosialisasi kepada masyarakat supaya tadi pertanyaan tadi, naon sih Komisi Informasi itu? Makhluk naon sih kan, kamu tidak disosialisasikan tidak apa? Komisi naon kan itu, komisi 10%, komisi naon kan? Padahal Komisi Informasi itu adalah hak asasi untuk masyarakat untuk mendapatkan informasi, tapi masyarakat tidak tahu. Kenapa? Karena tidak disosialisasikan. Maka ketika kita juga dari sisi tugas utamanya memutuskan sengketa informasi, kemudian kita melakukan akselerasi dengan melakukan sosialisasi, advokasi, kan sehingga masyarakat bisa paham. Oh ini seperti hari ini kan, caranya bisa kerjasama, bisa diundang dan sebagainya kan, begitu. Oke Pak, kan tadi kan sempat ngebahas tentang sengketa informasi ya Pak ya. Nah itu biasanya Pak, kalau di Komisi Informasi itu sengketanya tuh sengketa apa aja sih Pak? Ya begini, kan publik itu punya hak untuk mendapatkan informasi di badan publik, di pemerintah. Pemerintah itu apa? Eksekutif, legislatif, yudikatif kan, berhak mendapatkan informasi. Apa yang diperbuat, apa yang dilakukan kan itu. Kemudian contoh lah, Randy itu kan ingin tahu sih berapa sih anggaran pendidikan di Jawa Barat atau di Kota Bandung. Saya sebagai warga Kota Bandung ingin tahu berapa sih anggaran pendidikan di Kota Bandung itu benar enggak sesuai dengan undang-undang 20% kan itu kan. Tanya aja, cara menanyanya kan ada mekanismenya. Bisa bertanya, menulis surat berdasarkan Undang-Undang 14 cukup hanya melampirkan KTP sebagai warga negara. Langsung ke sana ke si Dinas Pendidikan. Berapa sih anggaran Dinas Pendidikan untuk PAUD kan itu? Karena saya punya PAUD gitu kan. Karena Randi punya PAUD gitu kan. Kasih kan ini. Kemudian badan publik ketika Randi meminta informasi ke Dinas Pendidikan punya waktu 10 hari untuk menjawab. Jadi pertanyaan Randi itu jawab dalam waktu 10 hari. Nah kalau kemudian 10 hari ternyata si badan publik itu belum ada jawaban, belum mendapatkan jawaban, maka dia dikasih waktu 7 hari. Undang-undang memberikan lagi 7 hari. Tapi dengan syarat Randi harus dikasih tahu, Pak Randi, jawaban Pak Randi belum bisa jawab, saya minta waktu 7 hari untuk menjawab. Nah udah 7 hari, ternyata udah 17 hari, Randi itu belum mendapatkan jawaban. Akhirnya Randi bisa mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID-nya. Siapa? Sekda kan itu kan. Nah kemudian 14 hari belum ngasih juga kan itu kan. 30 hari ngasihkan juga. Maka Randi bisa mengajukan penyelesaian sengketa informasi, namanya sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Baru ke sini. Nanti Komisi Informasi akan memanggil para pihak. Randi sebagai pemohon, Dinas Pendidikan sebagai termohon dipanggil di sini. Kemudian ada 2 cara penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi itu. Satu melalui mediasi. Jadi panggil dulu Randi sama si Dinas Pendidikan. Kemudian dimediasi. Ternyata mediasi itu tidak sepakat. Maka ada satu cara lagi yang namanya adjudikasi non litigasi. Di sidang itu yang tadi itu. Menerima, diperiksa. Baru diselesaikan sengketa informasi. Apakah yang informasi yang diminta Randi itu harus dibuka? Tidak. Berdasarkan majelis, kemudian buka. Maka si Dinas Pendidikan wajib memberikan informasi kepada pemohon. Itu yang disebut sengketa itu. Nah kalau misalkan nih Pak, saya mau tanya ke Pak Dedi nih. Kalau misalkan putusan dari Komisi Informasi itu tetap nggak dilaksanakan sama pihak yang terkait itu, gimana Pak? Ada upaya lain nggak Pak? Itu kalau putusan dari Komisi Informasi sebetulnya kalau menurut aturan kan harus dilaksanakan. Kadang-kadang memang seperti itu. Tapi ada aturan lain ya bisa dimintakan kepada pengadilan tata usaha negara untuk pelaksanaannya. Dan itu memang
ada tata caranya, ada batas waktunya, kira-kira kapan bisa diajukan ke PT-UN. Oh gitu. Nah selama ini nih Pak, ada nggak sih Pak kasus viral yang selama ini berkesan gitu menurut para komisioner gitu? Kasus viral, Pak Ketua berapa kasus? Banyak kasusnya. Menangani kasus-kasus ya. Kasus kan ada banyak kasus dengan polisi. Jadi yang tadinya polisi biasanya memanggil, minta data, hari ini kita panggil kan gitu, karena sama. Yang namanya undang-undang itu kan sama, semuanya sama, undang-undang kepolisian, undang-undang sama, semuanya undang-undang kan itu artinya bahwa semua badan publik warga negara Republik Indonesia harus taat tunduk terhadap undang-undang yang sama kan itu kan, maka ada kasus polisi diundang, tapi polisi juga kooperatif datang, artinya kita juga ini. Kemudian ada kasus juga terkait dengan tanah ya. Karena banyak Kasus tanah itu kan banyak sekali kan, terkait dengan warkah kan itu kan, terkait dengan liter C kan, itu semuanya kan banyak sekali. Kemudian kasus seperti PPDB yang kemarin PPDB. yang radi hangat itu waktu itu, ada kasus PPDB juga banyak sekali kasus-kasus, terutama juga kasus-kasus yang berhubungan dengan anggaran ya, anggaran pemerintah. Banyak Berarti ya kasus-kasusnya. Nah, Pak, sempat nggak Pak, ada kasus yang dijadikan pemohon itu ke badan tertentu, tapi ternyata informasinya itu salah Pak? Jadi kalau informasinya salah tidak, kasusnya gini, dia minta informasi ke badan publik tersebut, tetapi ternyata si informasi tersebut bukan berada di badan publik itu, tidak dikuasai gitu. Jadi si pemohon salah persepsi, salah alamat gitu, banyak. Nah kalau soal-soal yang hoax itu kurang ya, jarang, karena yang minta data itu dokumen yang sudah puguh, sudah jelas, sudah ada. Cuman suka salahnya si pemohon itu meminta informasi ke dinas A, padahal harusnya di dinas itu berada di dinas ini si informasi tersebut itu. Kadang-kadang seperti itu. Itu mungkin yang harus dilakukan literasi ya. Literasi dari badan publik terhadap masyarakat bahwa kasus ini aja, makanya kita kan mendorong badan publik itu untuk menginventarisasi daftar informasi publik yang ada di badan publiknya. Jadi ini sehingga jelas kan gitu. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang salah alamat. Ting-ting ya. Ya, kita ingin bahwa informasi ini benar seperti katakan Pak Ketua bahwa merupakan salah satu alat di mana siapa yang menguasai informasi itulah yang menguasai dunia gitu kan ya. Oleh karena itu Undang-Undang 14 itu menyatakan dengan tegas bahwa informasi ini merupakan salah satu kebutuhan pokok. Ya kan selama ini yang kita tahu kebutuhan pokok itu beas ya kan. Makanan, minuman, sandang, pangan itu kebutuhan pokok. Sekarang dan undang-undang itu kebutuhan pokok itu ditambah informasi. Ya. Jadi wawasan Jadi kebutuhan pokok ini yang tadinya 9 sekarang jadi 10 kebutuhan pokok. Bayangkan sehari aja listrik padam, sehari aja handphone padam, berapa orang yang tidak bisa makan? Ya kan? Betul Pak. Gara-gara itu orang mati ini dunia ini. Oleh karena itu informasi ini sebagai salah satu bahan pokok harus dijadikan modal, ya kan? Modal ini untuk usaha, untuk peningkatan kesejahteraan, untuk peningkatan perekonomian, ya kan? Nah, kenapa butuh informasi untuk kesejahteraan? Misalkan badan publik sebuah dinas punya APBD kan, APBD itu di dalamnya ada rincian anggaran kebutuhan kursi, kebutuhan meja segala macam. Nah ini kan apabila diketahui oleh UMKM bisa jadi informasi yang menghasilkan uang. Jadi yang namanya informasi itu ulah ngebejakeun gitu-gitu nu kagorengan nungkul ya pokoknya ya ningali laporkeun ke polisi lain gitu kan. Informasi itu untuk jadi modal. Oh iya dinas dia butuh bahan-bahan pokok untuk alat tulis kantor. Pengusaha UMKM masuk. Tahu kenapa? Ada informasi. Nah, badan publik teh kudu dibuka teh ulah dibikin kebetulan unggul. Ulah kabalan-balan unggul. Ada aturan, ada kesempatan di semua UMKM bersaing secara normal. Semuanya punya keadilan yang sama untuk masuk gitu ya Pak ya. Jadi Komisi Informasi salah satu tugasnya menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok. Oleh karena itu kita sosialisasikan dengan Pak Ketua
ke radio, ke TV, termasuk juga podcast ini. Iya, betul. Jadi maksudnya tuh supaya lain keur kagorengan ningali si Osya tuh ke Panyara tuh jangan. Ayeuna mah tingali APBD nah kebutuhan sangu ya di dina ieu sakieu. Bisa coba orang masukin, supply, gitu, UMKM, ulah kan Iya. bos-bos ngumpul. Nah itu barangkali itu aja. Iya. Ya tambahannya mah. Iya itu ya Pak. Oke, tapi kan tadi mengenai masalah indeks keterbukaan informasi yang di Jawa Barat Pak, itu sebenarnya udah mencapai harapan belum sih? Nah, dari itu betul, ini Komisi mana, Informasi? Jadi gini, kan kita secara nasional itu semua provinsi melakukan survei IKIP ya. Survei IKIP itu survei indeks keterbukaan informasi publik. Kalau selama ini di pusat itu melakukan MONEP ya, monitoring evaluasi untuk pemeringkatan badan publik. Hari ini ada yang namanya pola survei indeks keterbukaan informasi publik, hampir sama dengan survei kemerdekaan pers lah. Seperti itu. Nah, kita di Jawa Barat kita juga mengikuti sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Cuman kalau di Jawa Barat itu beda. Kalau di provinsi yang lain informan ahlinya hanya 7, 9 ya. Hanya 9. Kita informan ahlinya 15. Artinya lebih komprehensif untuk mendapatkan data fakta yang mendekati objektif ya, mendekati objektif. Jadi kita kelompok yang selama ini kritis terhadap Pemprov, kelompok juga yang menjadi bagian dari Pemprov, kelompok akademisi juga kita ikuti masukin dengan berbagai latar belakang, dan kita hampir 3 bulan ya Pak Waka ya melakukan survei indeks ini, melibatkan informan ahli, 3 kali melakukan FGD ya, dan akhirnya kemarin kita sudah di ujung, kita melakukan kalibrasi dan kita menunggu pembobotan ya dari KI pusat. Karena nilai-nilai itu dibawa ke sini. Saya belum bisa tapi kalau dilihat dari sisi harapan ya alhamdulillah artinya kita, karena ini Jawa Barat itu kan di nasional itu ada 3 provinsi yang mendapatkan nilai stabil informatif ya. Informatif itu dari sisi keterbukaan informasinya lumayan bagus, ada 3, DKI, Jawa Barat sama Jateng, 3 tahun berturut-turut. Artinya kalau kita lihat hasil IKIP minimal kompatibel lah. Kalau MONEP itu kan melakukan monitoring evaluasi ke badan publik saja. Tapi kalau IKIP itu juga kepada pengusaha kecil, ke masyarakat ya lebih komprehensif, lebih luas. Tapi kita ingin apakah selama ini hasil MONEP dengan IKIP itu ada kompatibel tuh. Tapi kalau kita lihat sudah minimal dekat-dekat dengan hasil MONEP, tapi untuk angka ya belum bisa kita publish ya Pak, karena belum bisa kita menunggu hasil dari pembobotan dari KI pusat. Dari pusat berarti ya Pak. Tapi kalau sejauh ini sebelumnya itu oke aja ya Pak. Apanya? Hasilnya. Kita ranking sesuai harapan terus berarti ya. Kan kita sebelumnya lah gitu. Kita kan IKIP itu baru sekarang. Oh baru sekarang. IKIP itu baru tahun sekarang. Karena selama ini kita mau MONEP saja. Selama ini hanya MONEP saja. Justru ini karena perdana ya. Karena perdana kita juga ingin seperti apa gitu. Dengan yang lain seperti apa kan gitu. Oke. Dina ada yang mau ditanyain lagi? Yang Tentang soal apa? bagaimana nih Pak soal Kim, ada ini nggak? Ada mungkin kerjasama sama Kim Jabar? Nah ini barangkali yang akan kita coba ya ke depan, karena sekali lagi meskipun undang-undang hanya lebih bertitik berat kepada ayudikasi, tapi undang-undang 14 ini kan menitik beratkan kepada pemberdayaan dari informasi. Kita mungkin secara kelembagaan kita sudah mengadakan berbagai kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, kemudian juga dengan non-governmental ya, LSM ya. Kita ke depan termasuk juga akan dengan Kim. Kenapa Kim? Karena Kim ini tiap daerah punya dan datanya banyak ya Pak Ketua ya. Jadi ini ingin kita manfaatkan sehingga saluran-saluran informasi yang ada di Kim ini memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat ya tentang keterbukaan informasi. Jangan sampai Kimnya sendiri menutupi informasi yang ada di badan publik seputar mereka gitu ya. Justru Kim harus berada di depan. Kita nanti mungkin galang ya di tiap daerah, Kim-kimnya kita data dan kita beri wawasan ya bahwa keterbukaan informasi ini menjadi sebuah kesempatan lah
buat masyarakat, sehingga seperti tadi informasi itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat ya. Nah, Kim ini yang dulunya yang terkenal apa dulu? Kelompok Pencapir ya. Dulu ada kelompok Pencapir, sekarang mirip-mirip itu apa yang dinamakan sebagai Kim. Nah, Kim ini secara kelembagaan ada dalam peraturannya ya, dan di bawah pembinaan dari Kominfo, sehingga apabila kita telusuri ke bawah, kita manfaatkan, saya pikir ini akan memberikan dampak yang cukup bagus ya untuk edukasi kepada masyarakat soal keterbukaan informasi. Soal keterbukaan informasi. Oke, jadi biar informasi tetap merata. Ya, gitu. iya. Oke, warginet, itu dia tadi obrolan kita bersama bapak-bapak dari Komisi Informasi Jawa Barat. Itu seru banget karena nambah pengetahuan juga ya, Din ya, tentang apa itu Komisi Informasi dan tugasnya seperti apa. Dan saya juga baru tahu ternyata kita sebagai masyarakat itu juga punya kewajiban ya, punya hak dan kewajiban. punya hak dan kewajiban untuk tahu tentang informasi-informasi dari badan-badan yang ada di badan publik gitu ya. Nah, Din, sebelum kita pamitan, kayaknya saya mau nanya satu pertanyaan lagi nih untuk bapak-bapak. Ada ini nggak Pak, pesan-pesan gitu untuk masyarakat biar lebih aware gitu tentang keterbukaan informasi ini Pak? Nah, baik masyarakat maupun badan publiknya mungkin Pak. Dari masyarakat ataupun untuk badan publiknya. Ya, untuk lebih. Ya silakan Pak. Ya, kalau pesannya kepada masyarakat saya yang pertama bahwa saat ini undang-undang sudah menjamin kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita sebagai warga negara punya hak untuk mengakses informasi yang ada di badan publik pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan, anggaran dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensejahterakan kita semua. Jadi segera akses informasi tersebut dengan bertanggung jawab tentunya ya, jangan menyebarkan informasi yang hoax kan itu. Sehingga kemudian kita bisa menyerap tadi yang katakan oleh Pak Waka tadi, bahwa ketika kita mendapatkan tahu informasi tentang A di dinas A, akselerasi tindak lanjuti dan kemudian ambil hikmahnya, ambil manfaatnya supaya kemudian informasi itu bisa berguna. Jadi itu. Kemudian yang kedua untuk badan publik, segera saatnya hari ini untuk membuka informasi publik, karena membuka informasi publik itu adalah kewajiban badan publik. Mengumumkan informasi publik juga itu adalah kewajiban badan publik. Jadi kewajiban badan publik itu dua yang ada dalam undang-undang itu. Satu, membuka informasi publik. Kedua, mengumumkan informasi publik. Oleh sebab itu, kalau kemudian badan publik sudah melakukan itu, maka hoax itu akan diminimalisir. Itu mungkin. Betul banget nih. Betul. Nah, jangan lupa warginet untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Komisi Informasi bisa dilihat di sosial medianya nih di sini. Di situ ya. Nanti diedit sama editornya ada tulisan. Dan juga jangan lupa buat apa Din? Follow medsos kita, ada di sini juga. Ada di sini, ada Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, ada Line juga, dan ada WhatsApp juga kalau misalnya warginet ingin mengadukan informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan jangan lupa terakhir selalu saring sebelum sharing. Oke, saya Randy Wiguna. Saya Wahadina. Kita pamit, sampai jumpa lagi di Saber Talks edisi berikutnya. Salam keterbukaan. Jabar, Hantam.